mereka menceritakan pengalaman merasa diterima sampai mereka menangis. Terima kasih atas keramah tamahan Anda semua. Sejenak saya mengajak Anda semua untuk melihat sekeliling Anda, di kanan, depan, belakang, seberapa banyak sebenarnya saudara-saudari kita satu paroki. Walaupun mungkin pada saat ini tidak bisa semuanya yang ikut bersama-sama dengan kita, tapi sejenak coba kita lihat sekeliling kita dan melihat sebanyak ini. Lalu tiba-tiba kepada Anda dikatakan sabda yang kita dengar hari ini, kamu harus memberi mereka makan. Kira-kira perasaan Anda gimana? Aku tak boleh kamu. Ya, ini kita bisa merasakan sedikit suasana ketika peristiwa Injil yang kita dengarkan hari ini. Dengan segitu banyak orang lalu duduk dan ya mungkin kalau kita hitung saat ini mungkin hanya sekitar 2000-an, 2000, 3000. Dalam Injil tadi dikatakan 5000 laki-laki. Padahal kalau kita tahu bahwa ketika laki-laki datang bisa saja dia membawa pasangannya. Mungkin tidak hanya 1, 2, atau 3 pasangan. Artinya jangan tertawa dulu. Kan istri dan anaknya, jadi kan bawa 2 atau 3 orang. Nah, bisa lebih dari itu. Dan, tapi dalam kemudian dalam lingkaran dekat Yesus kemudian mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Kira-kira perasaan yang muncul pada orang-orang di lingkaran dekat Yesus, kita bisa merasakan itu ketika kita mengalami sedikit suasana pada waktu itu. Ya, inilah yang ada dalam peristiwa iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini memang kita sampai pada sebuah titik penutupan retret umat. Kita selama 10 hari didampingi untuk merefleksikan perjalanan dinamika kita berparoki, sekaligus menjadi sebuah awalan bagaimana nanti kita mensyukuri 100 tahun persekutuan kita, persaudaraan kita sebagai satu iman yang dipersatukan oleh Yesus. Perayaan syukur, dan 100 tahun hanyalah sebuah angka ketika persekutuan ini dibentuk menjadi sebuah bentuk yang lebih jelas. Tetapi sebenarnya peristiwa imannya jauh lebih lama dari itu. Sudah ada benih-benihnya dan sudah bertumbuh juga. Lalu kita merasakan itu. Dan 100 tahun yang lalu, ya jelas tidak ada yang dari kita yang mengalami waktu itu. Tetapi dalam kesempatan retret umat ini, beberapa dari kita sedikit mengalami suasana yang sama kira-kira 100 tahun yang lalu. Pengalaman yang sama ada. Pengalaman yang sama itu apa? Ketika para misionaris datang ke tempat kita. Para misionaris dari tempat yang jauh, dari tempat yang asing. Dan kita beruntung di dalam masa retret umat ini kita kedatangan tamu juga, beberapa romo dari Asia Pasifik yang kemudian juga bergabung dengan kita, dan pengalaman itulah yang ada. Kita merasakan bahwa ketika kami menawarkan lingkungan stasi mana yang mau menerima romo-romo asing ini, antara iya dan tidak, antara senang dan tidak, tetapi yang lebih banyak muncul pertanyaannya adalah kekhawatiran, takut. Duh, nanti gimana Romo? Ngomongnya bagaimana? Bahasanya bagaimana? Dan saya menegaskan nggak penting bahasa itu, yang penting bahasa tubuh kita. Dan itu kan ada bahasa kasih di situ. Dan kekhawatiran, ketakutan itu muncul. Itulah perasaan-perasaan yang ada ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kita tidak tahu akan bagaimana.
Dan mungkin pada saat ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan, mungkin suasana seperti itulah yang muncul. Tetapi ketika kemudian sambutan itu diterima, dihadapi, walaupun tetap dengan rasa takut, rasa khawatir, dan kegembiraan itulah yang muncul, ada kebahagiaan. Dan kemarin ketika para misionaris Romo-Romo Asia dari Asia Pasifik itu kemudian men-sharingkan, mungkin ada yang bisa merasa berbangga, yang dari Filipina dan kemudian dari Taiwan, lalu kemudian mereka men-sharingkan pengalaman merasa diterima sampai mereka menangis. Terima kasih atas keramah-tamahan Anda semua. Inilah sebuah peristiwa iman yang kita lihat. Bahasa yang bagaimana kemudian cara berkomunikasi yang awalnya menjadi sebuah ketakutan, ketika itu diterima, lalu kemudian dijalani, seolah-olah halangan itu tidak ada. Dan disitulah kemudian kita juga bisa merasakan bahwa ketika kebersamaan itu yang kemudian dinomorsatukan, kendala yang ada memang masih ada, tetapi itu bisa dihadapi bersama-sama. Dan kita bisa membayangkan bahwa ketika Yesus melihat 5.000 orang laki-laki dan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan, ketakutan, kekhawatiran itu ada. Dan kemudian kita memperhitungkan bagaimana ini yang ada hanya dua roti dan 5 ikan. Kebalik ya? Oh, kebalik. Untung, berarti masih hidup sekarang. Hanya ada sedikit. Lalu begitu juga kemudian memperhitungkan angka demi angka, tidak cukup semuanya. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang selalu terjadi. Kira-kira sanggup tidak ya? Bisa tidak ya? Mampu tidak ya? Dan ketakutan itu ada. Tetapi kemudian ketika Yesus mengajak, ayo kita kumpul, kita bersama-sama, dan kita mengucapkan syukur atas apa yang ada. Dan dari yang ada inilah yang kemudian kita bagikan, kita berbagi. Dan dari berbagi itu, bahkan kemudian dari perhitungan manusiawi, dari ketakutan-ketakutan yang ada, ternyata masih ada sisa, masih ada yang masih bisa dibagikan kepada yang lain. Inilah peristiwa iman yang hari ini kita rayakan. Ketika kita melihat sekeliling kita, ketika kita melihat persekutuan kita, rasa syukur itu muncul, rasa syukur, rasa bahagia itu ada. Dan inilah yang kemudian perlu untuk kita jadikan sebagai sebuah awal rangkaian perayaan syukur 100 tahun persekutuan kita sebagai paroki Vincentius A. Paulo Kediri. Mujizat yang diberikan oleh Yesus terjadi juga pada persekutuan kita. Ketika kita mau membuka hati, ketika kita berani secara bersama-sama menghadapi kekhawatiran, ketakutan, dan perhitungan-perhitungan manusiawi kita. Kita memang memerlukan itu. Tetapi ketika kemudian kita memaknainya, menghayatinya dengan syukur, dan bahkan kemudian menyerahkan semuanya kepada Yesus yang kita yakin akan senantiasa menyertai, menguatkan, dan menyempurnakan semua rencana dan usaha kita, maka kebahagiaan itulah yang ada. Kebahagiaan karena Tuhan kita rasakan ada bersama-sama dengan kita, dan kita pun juga berani membuka hati dan diri kita sehingga mujizat itu juga bisa kita rasakan dan terjadi pada saat ini. Maka sejenak kita bersama-sama mengucapkan syukur itu, sekaligus juga memohonkan agar rasa syukur ini tetap mampu untuk kita rasakan, kita alami, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan gerak dan dinamika persekutuan kita bersama, sehingga Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan dan dirayakan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk
melihatmu